mengetahui apakah stigma tentang standar kecantikan terjadi di kalangan mahasiswa Prodi Tadris IPS UIN Mataram tahun 2023. Adapun jenis penelitian yang kami gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, yang dimana dalam metode ini akan menggambarkan tentang situasi sosial, kejadian atau peristiwa yang sedang kami teliti secara meluruh, luas dan mendalam, serta akan digambarkan sebagaimana adanya. Di mana saat ini standar kecantikan masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Munculnya stigma atau pandangan bahwa cantik itu harus memiliki kulit yang putih, berbadan tinggi, kurus, hidung yang mancung dan sebagainya. Stigma yang muncul ini kemudian mendorong masyarakat, khususnya para wanita, untuk kemudian berlomba-lomba memiliki kulit yang putih. Munculnya pandangan tentang standar kecantikan ini harus berkulit putih tidak lepas dari adanya pengaruh media sosial atau internet. Karena pada saat ini internet sudah menjelma sebagai suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Dalam internet, khususnya media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, banyak diperlihatkan sebagaimana standar kecantikan yang muncul saat ini. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama dilihat dari segi warna kulit, di mana warna kulit setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki kulit putih, kuning sawo matang, dan hitam. Menurut Wasitat Maja 2010, warna kulit berbeda-beda dari kulit yang berwarna terang, pirang dan hitam, warna merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi, serta warna hitam kecoklatan pada genitalia orang dewasa. Suepardiman 2007 mengungkapkan bahwa warna kulit pada manusia ditentukan oleh pigmen. Jenis pigmen yang berperan dalam penentuan warna kulit adalah koroten atau kuning oranye, melanin coklat, oksihemoglobin merah, dan hemoglobin bentuk reduksi atau biru. Pigmen melanin mempunyai peran penting dalam menentukan warna kulit seseorang. Warna kulit setiap orang yang beragam dan tidak selalu sama. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang menentukan warna kulit. Ada dua faktor yang bisa menentukan warna kulit, yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar, kebiasaan hidup seseorang, sering tidaknya terkena sinar matahari, merokok, minum obat antibiotik tertentu, perawatan kulit, serta konsistensi yang aman dan efektif. Kemudian ada juga faktor internal atau faktor dari dalam, antara lain faktor keturunan, ras, dan gen. Yang kedua yaitu dari segi standar kecantikan. Sejak dulu kecantikan dibangun oleh pandangan masyarakat itu sendiri. Hal ini kemudian menjadi pengaruh sosial bagi perempuan, di mana kecantikan sangat erat kaitannya dengan perempuan, sehingga tidak heran saat ini perempuan akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan seperti yang diinginkan. Saat seorang perempuan memasuki usia remaja, mereka umumnya mempunyai persepsi bahwa penampilan fisik merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka, serta untuk mendapatkan pujian dari orang-orang sekitar mereka. Sehingga kecantikan kerap kali dianggap sebagai relativitas yang dapat diartikan sebagai pandangan setiap orang terhadap standar kecantikan yang berbeda-beda. Namun di samping itu, kecantikan menjadi suatu hal yang universal saat ini dikarenakan munculnya kriteria-kriteria atau standar kecantikan yang menjadi patokan agar bisa dianggap cantik. Standar kecantikan merubah dari masa ke masa, akan tetapi dalam beberapa tahun ini standar kecantikan yang muncul pada media memiliki kesamaan, yaitu cantik harus memiliki tubuh yang lurus langsing, tinggi, warna kulit putih, hidung mancung, dan sebagainya. Yang ketiga dari segi media sebagai bentuk standar kecantikan. Era globalisasi dengan perkembangan teknologi saat ini semakin maju. Tidak dapat dihindari, munculnya internet menjadi suatu kebutuhan di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, bisnis, pendidikan, dan masih banyak lagi. Sehingga berkembangnya teknologi informasi membawa suatu perubahan di kalangan masyarakat. Munculnya media sosial membuat pola perilaku masyarakat mengalami perubahan dari budaya,
berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial karena media sosial merupakan sarana paling mudah dan tepat untuk kita dapat mengakses informasi dari luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Media massa merupakan salah satu faktor utama yang membuat pandangan sebagian besar perempuan menyebabkan munculnya stigma yang mengatakan bahwa cantik adalah orang yang memiliki kulit yang berwarna putih. Selain itu juga pengaruh media massa munculnya artis-artis pop yang selalu memperlihatkan perempuan bahkan laki-laki dengan kulit putih. Ditambah lagi munculnya artis-artis, selebgram, youtuber yang juga memiliki kulit putih, menjadikan stigma tentang cantik itu putih terus berkembang di masyarakat, di mana kecantikan wanita merupakan hasil dari media yang dibungkus melalui asumsi, pandangan atau gagasan dalam mendirikan standar kecantikan itu sendiri. Setiap negara bahkan individu tentunya memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Selain pengelompokan standar kecantikan menurut negara, ada juga yang mengelompokkan standar kecantikan menurut generasi. Contohnya yaitu standar cantik bangsa Yunani yang mengatakan bahwa kecantikan dimiliki oleh perempuan yang berbadan gemuk. Yang keempat, dari segi stigma yang muncul di masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stigma adalah suatu tindakan pemberian label sosial yang bertujuan untuk mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk. Salah satu bentuk stigma yang seringkali muncul di kalangan masyarakat adalah diskriminasi atau tindakan menjelek-jelekan orang lain. Contohnya dapat kita lihat pada hujatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berkulit hitam yang memposting video atau foto mereka di media sosial, kerap kali dihujat dengan kata-kata dekil, jelek, hitam, dan sebagainya. Hal yang berbeda akan terjadi pada mereka yang memang sudah memiliki kulit yang putih bersih. Bukanlah sebuah hujatan yang akan mereka terima, merupakan sebuah sanjungan yang tiada habisnya. Ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang muncul karena adanya stigma yang menganggap bahwa cantik itu putih. Stigma tentang standar kecantikan yang muncul di masyarakat juga mempunyai pengaruh kepada mahasiswa. Tidak hanya mereka, masyarakat awam, mahasiswa sekalipun yang memang merupakan seorang yang terpelajar, terkadang juga termakan oleh stigma negatif yang menyatakan bahwa cantik itu harus putih. Hal ini ditunjukkan dari sikap konsumtif mereka terhadap penggunaan produk kecantikan. Kemudian penggunaan fitur foto menggunakan filter yang akan membantu mempercantik tampilan mereka. Semua orang, khususnya perempuan, tentunya ingin disanjung dengan kecantikan yang dimiliki. Hal ini yang membuat mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat cantik yang mereka inginkan. Terkadang mereka tidak akan peduli dengan biaya yang harus mereka keluarkan ketika berusaha untuk mencapai standar kecantikan tersebut. Rasa insecure atau kurang percaya diri yang kemudian akan muncul jika mereka tidak dapat mencapai standar kecantikan tersebut juga mendorong mereka untuk berusaha tampil cantik. Kecantikan dari luar ini kadangkala membuat mereka lupa akan kecantikan mereka dari dalam yang dapat diperlihatkan dengan sikap, sifat, dan prestasi yang mereka dapat tonjolkan, apalagi gelar mereka adalah seorang mahasiswa. Adapun kesimpulannya yaitu dapat kita ambil adalah stigma terkait standar kecantikan yang mengharuskan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, harus memiliki kulit yang putih, bersih terlebih dahulu baru dianggap cantik oleh banyak orang. Stigma ini juga sudah muncul di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Tadris IPS tahun 2023 ditandai dengan sikap konsumtif mahasiswa terhadap produk-produk kecantikan yang bermunculan saat ini. Stigma ini akan sangat cepat muncul di kalangan mahasiswa karena memang stigma ini muncul karena adanya teknologi seperti internet, khususnya media sosial. Selain karena pengaruh media sosial
sosial, standar kecantikan ini juga muncul akibat dari persepsi masyarakat secara umum yang mengklaim bahwa cantik bagi wanita itu yaitu berkulit putih. Munculnya berbagai produk kecantikan yang menjamin kita untuk mendapatkan kulit yang putih dengan cepat juga semakin mendorong stigma itu benar adanya dan memang stigma ataupun pandangan ini harus diikuti atau dituruti oleh masyarakat. Adapun kesimpulannya yaitu dapat kita ambil adalah stigma terkait standar kecantikan yang mengharuskan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa harus memiliki kulit yang putih, bersih terlebih dahulu baru dianggap cantik oleh banyak orang. Stigma ini juga sudah muncul di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Tadris IPS tahun 2023 ditandai dengan sikap konsumtif mahasiswa terhadap produk-produk kecantikan yang bermunculan saat ini. Stigma ini akan sangat cepat muncul di kalangan mahasiswa karena memang stigma ini muncul karena adanya teknologi seperti internet khususnya media sosial. Selain karena pengaruh media sosial, standar kecantikan ini juga muncul akibat dari persepsi masyarakat secara umum yang mengklaim bahwa cantik bagi wanita itu yaitu berkulit putih. Munculnya berbagai produk kecantikan yang menjamin kita untuk mendapatkan kulit yang putih dengan cepat juga semakin mendorong stigma itu benar adanya dan memang stigma ataupun pandangan ini harus